Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Gustina dari Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi pembiayaan konsumen dan penggadaian. Pembiayaan konsumen dan penggadaian. Penggadaian merupakan usaha gadai, yaitu kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu yang guna untuk memperoleh sejumlah uang, dan barang tersebut akan ditebus kembali sesuai dengan kesepakatan dengan lembaga gadai. Ciri-ciri dari usaha gadai adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat barang berharga yang digadaikan. Dan yang kedua yaitu nilai jumlah pinjaman tergantung dari nilai barang yang ditaksirkan oleh penggadaian, dan barang yang digadaikan dapat ditebus kembali saat telah menyelesaikan kewajibannya. Yang selanjutnya yaitu latar belakang pendiri usaha gadai atau penggadaian, yaitu untuk mencegah ataupun pinjaman yang tidak wajar. Penggadaian juga membantu mesejahterakan masyarakat yang terkait dengan adanya kegiatan usaha kecil menengah. Penggadaian pertama kali pada tahun 1746, yang saat itu pemerintah Hindia Belanda melalui VOC mendirikan Bank Van Lening, yaitu suatu lembaga yang memberikan kredit dengan cara sistem gadai. Jadi masyarakat pada zaman itu, kemudian pada tahun 1811 pendudukan Inggris membubarkan Bank Van Lening dengan memberikan keleluasaan kepada masyarakat Indonesia untuk mendirikan usaha penggadaian sendiri. Pada tahun 1901, penggadaian negara pertama kali didirikan di Sukabumi, Jawa Barat, pada tanggal 1 April 1901, dan pada tahun 1905 penggadaian berbentuk lembaga resmi, yaitu jawatan, semacam program dari pemerintah. Kemudian pada tahun 1961, penggadaian berbentuk badan yang sebelumnya jawatan menjadi perusahaan negara atau PN. Pada tahun 1969, badan hukum berubah dari PN ke Perjan, dan pada tahun 1990 badan hukumnya kembali berubah dari Perjan menjadi Perum. Pada tahun 2012 barulah dibentuk pada badan hukum dari Perum menjadi Persero. Persero yaitu bentuk badan usaha yang menghasilkan keuntungan. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat dan memberikan kemudahan terkait dengan pinjaman dengan cara gadai. Dan yang selanjutnya yaitu dasar hukum penggadaian. Penggadaian negara 1901 sampai 1928. Nomor 131 tanggal 12 Maret 1901. Jawatan penggadaian 1928 sampai 1961. Pada tahun 1928 nomor 64. Perusahaan negara PS 1961 sampai 1969. Nomor 178 tahun 1961 tanggal 1 Januari 1961. Perusahaan jawatan nomor 7 tahun 1969 tanggal 8 Oktober 1969. Perusahaan umum Perum nomor 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990, dan diperbarui dengan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 tanggal 10 November 2000. Yang terakhir yaitu perusahaan Persero atau 1 April 2012. Saat ini Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Selanjutnya yaitu tujuan penggadaian. Yang pertama yaitu memberikan solusi yang cepat untuk mengembangkan usaha, baik kebutuhan yang cepat maupun kebutuhan tidak terduga dan mendesak. Dan yang kedua yaitu melakukan kegiatan seperti pelayanan jasa titipan, jasa taksiran, sertifikasi, perdagangan logam mulia, serta batu permata. Kegiatan lainnya yaitu seperti jasa transfer uang dan jasa administrasi pinjaman. Dan yang selanjutnya itu keuntungan bagi nasabah adalah adanya kemudahan di mana penggadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga pada saat kita butuh dana, serta dapat diproses dengan cepat, yaitu maksimal bisa sampai dengan 15 menit. Dengan menggunakan jasa penggadaian, kita memperoleh dana tersebut dengan waktu yang sangat singkat. Persyaratan yang sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya, dan pihak penggadaian juga tidak mempermasalahkan dana tersebut digunakan untuk apa. Apakah penggadaian itu sangat penting? Penggadaian itu sangat penting karena penggadaian
Dengan pengadaian ini, cara pinjam meminjamnya berbasis gadai. Hanya di Indonesia ini sudah berlangsung cukup lama, baik secara formal maupun informal. Dalam arti informal dapat dilakukan secara individu tanpa melalui lembaga penggadaian. Sampai dengan saat ini, penggadaian terus bertransformasi. Utama penggadaian yang pertama adalah masyarakat yang belum mempunyai atau belum memiliki akses perbankan, terutama pedagang kecil yang tidak memiliki rekening di bank. Apa perbedaan secara signifikan antara penggadaian konvensional dengan penggadaian syariah? Biasanya keunggulan yang bisa kita dapatkan jika menggunakan penggadaian syariah itu sangat berbeda, baik dari cara pengelolaannya ataupun dari cara prosesnya. Dijelaskan bahwa untuk konvensional itu ada dikenakan biaya-biaya, termasuk ada biaya dan bunga. Jadi tergantung dari keyakinan kita saja, apakah kita lebih nyaman menggunakan dengan cara syariah atau dengan cara konvensional. Dan plus minusnya yang kita kembalikan lagi ke masyarakat.